Naren monitor Naren. Dalam Bapak. Oke, oke. Yang presentasi siapa ini? Dipastikan dulu sudah join Zoom apa belum? Jadi kan, tapi caranya harus dalam kampus semua. Mereka nantangin dulu, kalau bisa kenapa? Ya nggak apa-apa. Selamat siang, Bapak Bapak. Duduk sudah aktif, Saya Bapak. perwakilan dari Ya. Oke. Oke, berarti siap dimulai ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semuanya. Jumpa lagi di kuliah Pendidikan Konservasi pertemuan ke-9. Hari ini akan ada presentasi ya dari kelompok berapa? Kelompok 7. Tapi sebelumnya kita mulai dengan berdoa dulu. Kita awali kuliah pada sore hari ini dengan baca doa. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, monggo bisa presentasi dulu. Ingatkan saya untuk menampilkan nilai, ya nilainya teman-teman setelah presentasi. Monggo bisa dimulai. Kelompoknya Fisha. Monggo. Stop diri kayaknya. Baik, terima kasih Bapak. Di sini perkenankan kami dari kelompok 7 untuk mempresentasikan terkait infrastruktur dan energi hijau, transportasi hijau dengan studi kasus kampus berkelanjutan. Mengapa kampus harus berkelanjutan? Definisi kampus berkelanjutan adalah kampus berkelanjutan adalah institusi pendidikan tinggi yang menerapkan prinsip berkelanjutan secara menyeluruh pada aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dengan ciri-ciri yang pertama yaitu pengelolaan energi yang efisien dan ramah lingkungan, kedua pengurangan produksi sampah dan optimalisasi daur ulang, ketiga pemanfaatan sumber daya air secara terukur, keempat penciptaan lingkungan kampus yang inklusif, sehat, dan produksi, dan yang terakhir adalah efisiensi ekonomi dalam perencanaan dan operasional institusi. Dengan demikian, keberlanjutan tidak hanya dipandang sebagai konsep lingkungan, tetapi juga sebagai tata kelola kampus yang berorientasi pada masa depan. Kemudian latar belakang, yaitu urgensi penerapan kampus berkelanjutan dilandasi oleh sejumlah permasalahan aktual yang terjadi, baik secara global maupun di lingkungan perguruan tinggi. Jadi yang pertama, A, yaitu krisis iklim, di mana terdapat perubahan iklim global yang berdampak pada meningkatnya suhu bumi, emisi gas rumah kaca, serta kondisi cuaca ekstrim yang sering terjadi. Kampus sebagai institusi akademik memiliki tanggung jawab untuk turut berkontribusi dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Kemudian yang kedua, yang B, yaitu permasalahan sampah. Banyak perguruan tinggi masih menghadapi permasalahan pengelolaan sampah, terutama sampah plastik, kertas, dan makanan. Volume sampah tinggi, tidak sebanding dengan fasilitas pengolahan dan edukasi. C. Konsumsi energi yang tinggi. Penggunaan listrik, pendingin, ruangan, dan perangkat elektronik sering dilakukan tanpa kontrol yang memadai. Minimnya pemanfaatan energi terbarukan menjadi salah satu tantangan utama. Kemudian yang D adalah penggunaan air yang berlebihan. Aktivitas kampus pada laboratorium, fasilitas umum, dan sanitasi menyebabkan tingginya konsumsi air, namun belum diimbangi dengan sistem konservasi atau pemantauan. Kemudian selanjutnya adalah keterkaitan kampus berkelanjutan dengan SDGs, yaitu Sustainable
Development Goals. Penerapan kampus berkelanjutan selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Beberapa SDGs yang memiliki keterkaitan langsung adalah sebagai berikut. Yakni yang pertama adalah SDG 4, yaitu pendidikan berkualitas atau quality education. Kampus berkelanjutan mendukung penyelenggaraan pendidikan yang tidak hanya berorientasi akademik, tetapi juga menumbuhkan kesadaran lingkungan, etika sosial, dan tanggung jawab global. Pendidikan konservasi, kurikulum hijau, dan pembiasaan perilaku ramah lingkungan. Kemudian yang kedua adalah SDG 7, yaitu energi bersih dan terjangkau atau affordable and clean energy. Kampus berkelanjutan mendorong penggunaan energi yang efisien dan rendah emisi melalui penerapan energi terbarukan. Ini teknologi hemat energi serta pengurangan konsumsi listrik secara bertahap. Kemudian untuk yang ketiga adalah SDG 11, yaitu kota dan komunitas berkelanjutan atau Sustainable Cities and Communities. Kampus diposisikan sebagai bagian dari komunitas perkotaan yang berkelanjutan. Prinsip ini diwujudkan melalui penyediaan transportasi hijau, pengelolaan tata ruang yang ramah lingkungan, jalur pejalan kaki dan pesepeda, serta pengurangan polusi dan kemacetan di area kampus. Kemudian yang keempat yaitu SDG 13, penanganan perubahan iklim atau climate action. Kampus berkelanjutan berperan aktif dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui pengurangan karbon, pengelolaan sampah yang terarah, konservasi sumber daya alam, serta penerapan kebijakan hijau dalam kegiatan operasional kampus. Kemudian, nilai konservasi dalam pendidikan. Pendidikan konservasi berperan dalam membentuk karakter sivitas akademika yang memiliki kesadaran ekologis dan sosial. Nilai-nilai konservasi dalam konteks kampus meliputi yang pertama, ada pengembangan perilaku hemat energi dan sumber daya. Yang kedua, kepedulian terhadap lingkungan sosial dan ekologi. Yang ketiga, partisipasi dalam kegiatan pelestarian dan inovasi lingkungan. Dan yang terakhir adalah pembiasaan praktek ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Kampus berkelanjutan menjadi ruang pembentukan generasi yang beretika lingkungan sekaligus memiliki tanggung jawab sosial. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Selanjutnya, pilar pembangun kampus berkelanjutan. Pembangunan kampus berkelanjutan merupakan pendekatan holistik dalam mengelola institusi pendidikan tinggi yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang tidak hanya mendukung pendidikan dan penelitian, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Kampus tidak berfungsi sebagai tempat transfer ilmu, tetapi juga sebagai agen perubahan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Pilar pembangunan kampus berkelanjutan merupakan prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi dalam menciptakan lingkungan kampus yang ramah lingkungan, efisien secara ekonomi, dan inklusif secara sosial. Umumnya, pilar-pilar ini sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan global yang terdiri dari 3 aspek utama. Pilar yang pertama, pilar lingkungan atau environmental sustainability. Pilar ini menjadi fokus utama dalam pengembangan kampus berkelanjutan karena kampus memiliki tanggung jawab besar dalam mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Beberapa bentuk implementasi. Yang pertama, pengelolaan energi yang efisien
atau penggunaan energi terbarukan. Yang kedua, pengelolaan air limbah yang bertanggung jawab. Yang ketiga, pengurangan emisi karbon dan jejak ekologis. Yang keempat, pelestarian keanekaragaman hayati di lingkungan kampus. Yang terakhir, pembangunan gedung ramah lingkungan atau green building. Pilar yang kedua yaitu pilar sosial atau social sustainability. Kampus harus menjadi ruang yang inklusif, adil, dan mendukung kesejahteraan seluruh sivitas akademika, termasuk dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, serta masyarakat sekitar, menjamin kesejahteraan sosial, keadilan, dan berpartisipasi semua sivitas akademika, mencakup yang pertama inklusivitas dalam pendidikan dan akses bagi semua kalangan. Kedua, kesehatan dan keselamatan warga kampus. Ketiga, kegiatan sosial yang mendukung masyarakat sekitar. Lalu budaya keberagaman dan kolaborasi. Yang terakhir, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan atau Education for Sustainable Development atau ESD. Pilar yang ketiga yaitu pilar ekonomi atau economic sustainability. Pilar ini menekankan pentingnya keberlanjutan finansial kampus sekaligus peran aktifnya dalam membangun ekonomi hijau, menekankan efisiensi sumber daya dan keberlanjutan finansial antara lain. Yang pertama, efisiensi operasional kampus dalam jangka panjang. Dua, investasi dalam infrastruktur hijau dan teknologi ramah lingkungan. Kedua, inovasi dan kewirausahaan berkelanjutan. Keempat, kemitraan strategis dengan sektor publik dan swasta. Yang terakhir, pengembangan riset dan teknologi yang mendukung ekonomi hijau. Pilar yang keempat, pilar akademik dan riset. Kampus berkelanjutan bukan hanya soal operasional, tetapi juga menyangkut fungsi utama pendidikan, tingkat pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pertama, integrasi prinsip keberlanjutan dalam kurikulum. Yang kedua, pengembangan riset dan inovasi untuk solusi berkelanjutan. Yang terakhir, kolaborasi lintas disiplin dalam isu lingkungan dan sosial. Pilar yang kelima yaitu pilar penilaian UI Green Metric. Green Metric World University Ranking adalah sistem pemeringkatan internasional yang dikembangkan oleh Universitas Indonesia sejak tahun 2010. Tujuan utama dari UI Green Metric adalah menilai dan membandingkan komitmen serta aksi nyata perguruan tinggi di seluruh dunia dalam mewujudkan kampus berkelanjutan. Pertama, setting dan infrastruktur. Bobot 15% mendorong kampus memiliki tata ruang yang mendukung pelestarian lingkungan dan kehidupan yang nyaman serta sehat. Lalu energi dan climate change. Bobot 21% mendorong efisiensi energi dan penurunan jejak karbon kampus. Selanjutnya waste. Bobot 18% mewujudkan kampus dengan sistem pengelolaan limbah yang efisien dan tidak mencemari lingkungan. Selanjutnya water, bobot 10%, menjaga keberlanjutan sumber daya air di kampus dan sekitarnya. Lalu transportation, bobot 18%, menciptakan kampus dengan mobilitas yang sehat dan rendah karbon. Yang terakhir, education and research, bobot 18%, menjadikan kampus pusat pembelajaran dan inovasi dalam isu keberlanjutan.
Suaranya hilang ya. Baik, Bapak, izin saya melanjutkan. Oke, dilanjutkan. Iya, untuk pembahasan berikutnya yaitu langkah nyata menuju kampus hijau. Konsep kampus keberlanjutan tidak hanya sebatas wacana, tetapi harus diwujudkan melalui langkah-langkah nyata yang dapat diukur dampaknya. Beberapa contoh implementasi yang dapat dilakukan antara lain, yang pertama, audit energi dan air. Melakukan audit untuk mengetahui pola penggunaan energi dan air di seluruh fasilitas kampus. Dari hasil audit ini, kampus dapat menentukan strategi penghematan seperti mengganti lampu konvensional menjadi lampu LED hemat energi, memasang sensor otomatis di ruangan, atau menggunakan keran air otomatis untuk mencegah pemborosan. Kemudian yang kedua, pengembangan area hijau dan taman biodiversitas. Area hijau di kampus berfungsi tidak hanya sebagai penghias, tetapi juga sebagai paru-paru kampus. Dengan adanya taman biodiversitas, kampus dapat menjadi habitat bagi flora dan fauna lokal, serta meningkatkan kesejukan lingkungan belajar. Kemudian yang ketiga, program Zero Waste Campus. Menjadikan kampus bebas sampah. Upayanya meliputi penyediaan bank sampah, penerapan refill station untuk mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai, serta pengelolaan limbah organik menjadi kompos. Next. Lalu yang keempat, transportasi ramah lingkungan. Untuk mengurangi emisi karbon dari kendaraan pribadi, kampus dapat menyediakan sepeda kampus, shuttle listrik, serta memberlakukan Car Free Day setiap minggu. Selain ramah lingkungan, langkah ini juga menyehatkan warga kampus. Kemudian yang kelima, kegiatan mahasiswa berbasis keberlanjutan. Mahasiswa memiliki peran penting dalam menggerakkan perubahan. Melalui kegiatan seperti kompetisi eco project, green startup, atau riset mengenai energi terbarukan, mahasiswa tidak hanya belajar teori, tapi juga berkontribusi nyata terhadap lingkungan kampus. Untuk pembahasan berikutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan belajar dari kampus lain. Kampus berkelanjutan menjadi tonggak penting dalam upaya perguruan tinggi untuk menyeimbangkan kegiatan akademik dengan pelestarian lingkungan. Melalui UI Green Metric World University Ranking, kita dapat melihat bagaimana kampus-kampus besar di Indonesia seperti UI, UGM, dan Undip telah mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam manajemen energi, lahan, serta pengelolaan limbah. Next. Universitas Indonesia berfokus pada energi terbarukan dan pengelolaan air. UI membangun pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS on-grid di beberapa gedung termasuk auditorium vokasi berkapasitas 25,8 kWp yang diresmikan tahun 2023. Kontribusi dari pembangunan tersebut meningkat dari 15% di tahun 2021 menjadi 25% di tahun 2023. Selain itu, UI menerapkan sistem penampungan air hujan dan biopori di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan 7 biopor infiltration holes yang menambah pasokan air tanah hingga 116.112 meter kubik per tahun. Inovasi ini membantu menghemat energi dan air tanah sekaligus memperkuat posisi UI sebagai kampus hijau nasional. Next. Universitas Diponegoro menegaskan komitmen sebagai kampus hijau lewat penerapan konsep zero waste dan pengembangan energi terbarukan di lingkungan kampus. Kampus ini telah mendeklarasikan diri sebagai kampus zero waste pada Dies Natalis ke-68, dengan tekad bahwa seluruh sampah kampus dikelola secara mandiri sesuai prinsip 5R, refuse, reduce, reuse atau repair, recycle, dan road. Selain itu, dalam laporan program and achievement of SDGs, Undip mencatat bahwa total energi terbarukan yang dihasilkan dari pembangkit kampus adalah 2.492,95 kWh, yang saat laporan itu diterbitkan setara dengan hanya kurang lebih 2% dari total konsumsi energi kampus. Next.
Universitas Gadjah Mada memperkuat komitmen kampus hijau melalui dua inisiatif utama. Pertama, program hutan mahasiswa seluas 30 hektar di Desa Ngancar, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, yang dirancang sebagai laboratorium hidup konservasi sekaligus pemberdayaan ekonomi lokal lewat agroforestry yang menanam kopi, kemiri, nangka, gambal, dan cabai jamu. Kedua, kampus ini juga memanfaatkan teknologi konservasi air melalui pemasangan sumur resapan atau biopori di beberapa area kampus, termasuk 100 sumur di Wisdom Park, 175 di Kinanti Residence, dan 50 di area kantor pusat UGM, yang dirancang untuk menyerap air hujan dan mengurangi limpasan permukaan. Next. Dari praktik berkelanjutan yang diterapkan oleh UI, UGM, dan Undip, dapat terlihat bahwa penerapan energi terbarukan, konservasi lahan, serta pengelolaan limbah terpadu mampu menciptakan efisiensi dan budaya sadar lingkungan di lingkungan kampus. Prinsip serupa telah lama menjadi identitas UNES sebagai Conservation University, yang menekankan konservasi lingkungan, sosial, dan budaya dalam seluruh kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Melalui unit UPT Pengembangan Konservasi, UNES mengimplementasikan berbagai program seperti green building, manajemen sampah kampus, penghematan energi, dan penguatan kesadaran ekologis sisivitas akademika. Upaya ini tidak hanya memperkuat posisi UNES sebagai kampus konservasi nasional, tetapi juga membuka peluang untuk adopsi praktik terbaik dari kampus lain guna menekan biaya operasional dan memperluas jejaring kerja sesama keberlanjutan di tingkat nasional maupun global. Untuk selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Baik, selanjutnya tantangan yang pertama, kurangnya kesadaran sivitas akademik. Banyak mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang belum benar-benar menerapkan perilaku ramah lingkungan dalam keseharian. Masih sering terlihat penggunaan plastik sekali pakai, pemborosan listrik, atau kurangnya pemilihan sampah. Ini menunjukkan bahwa kesadaran lingkungan belum menjadi budaya bersama di kampus. Yang kedua, keterbatasan dana dan teknologi. Upaya menciptakan kampus hijau seperti pemasangan panel surya, sistem daur ulang air, atau teknologi sensor energi membutuhkan biaya besar dan keahlian teknis. Tidak semua kampus memiliki sumber daya atau dukungan pendanaan yang memadai untuk memulainya. Yang ketiga, kebijakan kampus yang belum konsisten. Meskipun beberapa kampus sudah memiliki program Green Campus, implementasinya sering belum merata. Ada yang hanya aktif di satu fakultas, sementara unit lain belum terlibat. Kurangnya koordinasi dan komitmen dari pimpinan juga membuat kebijakan keberlanjutan sulit dijalankan secara menyeluruh. Next. Solusi. Satu, integrasi kebijakan kampus hijau. Prinsip keberlanjutan perlu menjadi bagian dari visi, misi, dan regulasi resmi kampus, misalnya melalui peraturan rektor atau pedoman pembangunan infrastruktur hijau. Dengan begitu, program keberlanjutan memiliki dasar hukum dan arah yang jelas. Yang kedua, edukasi dan kampanye berkelanjutan. Kesadaran bisa dibangun melalui program seperti Green Ambassador, lomba inovasi lingkungan, atau pelatihan pengelolaan sampah dan energi. Aktivitas semacam ini mendorong mahasiswa dan staf untuk berpartisipasi langsung dan membentuk budaya hijau di lingkungan kampus. Yang ketiga, kemitraan dengan pemerintah, LSM, dan industri hijau. Kerjasama lintas sektor membantu kampus memperoleh dukungan dana, teknologi, dan pengalaman, serta memperkuat implementasi. Kolaborasi ini juga membuka peluang penelitian dan pengabdian masyarakat yang lebih luas. Yang terakhir, pemanfaatan teknologi digital untuk monitoring. Kampus bisa menerapkan sistem berbasis Internet of Things atau dashboard keberlanjutan untuk memantau penggunaan listrik, air, dan pengelolaan sampah secara real time. Data ini bermanfaat untuk evaluasi dan pengambilan keputusan yang lebih tepat. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Bisa di next. Pertanyaan pertama dari Aurel Variansyah, keluar dari kelompok 4. Pertanyaannya adalah, dalam konteks SDGs 7, langkah apa yang dapat dilakukan kampus untuk mewujudkan energi bersih dan terjangkau?
Jawaban dari kami, dalam konteks SDGs 7, Affordable and Clean Energy, kampus dapat berperan sebagai laboratorium penerapan energi berkelanjutan. Langkah konkret yang bisa dilakukan antara lain adalah: pertama, pemasangan panel surya dan sistem hibrida di atap gedung kampus; kedua, penerapan sistem audit energi dan smart monitoring agar konsumsi listrik tiap gedung bisa terukur dan dioptimalkan; ketiga, kebijakan efisiensi energi seperti penggunaan lampu LED, sensor gerak di ruangan, dan pendingin ruangan yang hemat energi; dan yang terakhir ada kolaborasi riset dan edukasi energi terbarukan. Dengan cara itu, kampus bukan hanya pengguna energi bersih, tapi juga produsen pengetahuan dan inovasi untuk SDGs 7. Dan pertanyaan kedua ada dari Aisyah Kurnia Fitri dari kelompok 12. Pertanyaannya adalah, jika kampus diminta berpartisipasi dalam UI Green Metric, aspek apa yang paling sulit untuk dipenuhi dan mengapa? Jawaban kami adalah, aspek yang paling sulit dipenuhi dalam UI Green Metric biasanya adalah pengelolaan energi dan transportasi hijau. Alasannya, kedua aspek ini memerlukan investasi besar dan perubahan sistem tidak bisa selesai hanya lewat kampanye atau kegiatan mahasiswa. Misalnya, efisiensi energi memerlukan retrofit gedung lama agar hemat listrik, sementara transportasi hijau butuh infrastruktur jalur sepeda, stasiun kendaraan listrik, dan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi di kampus. Selain faktor teknis, kendala utama juga datang dari kesadaran sivitas akademika yang masih rendah terhadap penghematan energi. Jadi, tantangan terbesar bukan sekedar data laporan, tetapi transformasi perilaku dan kebijakan kelembagaan yang konsisten. Next. Silakan bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, kelompok Anda memaparkan bahwa kurangnya kesadaran sivitas akademika dan perilaku ramah lingkungan yang belum menjadi budaya bersama adalah tantangan utama. Upaya yang diusulkan adalah kegiatan mahasiswa seperti kompetisi Eco Project. Jika tantangan utama adalah mengubah perilaku sehari-hari sivitas akademika, penggunaan plastik, pemborosan listrik, kegiatan mahasiswa seperti kompetisi, apakah sudah cukup? Apa usulan konkret kelompok 7 agar upaya keberlanjutan bergeser dari kegiatan event menjadi integrasi perilaku wajib dan terukur yang menyentuh operasional harian, khususnya di fasilitas umum kampus, seperti di kantin, perpustakaan, dan gedung kuliah? Untuk jawabannya yaitu benar, kegiatan mahasiswa seperti Eco Project atau lomba hanya berdampak sementara. Agar perilaku berkelanjutan menjadi budaya wajib dan terukur, kampus perlu beralih dari event-based awareness ke system-based habit. Beberapa usulan konkret: yang pertama, terdapat integrasi indikator keberlanjutan ke dalam operasional kampus, misalnya kewajiban membawa tumbler atau eco bag di kantin, serta sistem poin atau disinsentif bagi penggunaan plastik sekali pakai. Kemudian yang kedua, sistem penilaian Green Score per gedung, kantin, perpustakaan, ruang kuliah, yang menilai efisiensi listrik, penggunaan AC, dan pengelolaan sampah harian. Kemudian yang ketiga, pelibatan UKM dan biro kemahasiswaan untuk memastikan setiap kegiatan memiliki standar event ramah lingkungan. Kemudian yang terakhir itu ada pelatihan rutin dan reward system bagi staf dan mahasiswa yang konsisten menerapkan kebiasaan hijau. Dengan begitu, keberlanjutan tidak berhenti pada lomba atau proyek, tapi menjadi bagian dari standar operasional kampus yang diukur, dievaluasi, dan dikaitkan dengan kinerja kelembagaan. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 7 atas paparan presentasinya. Sebelum masuk ke penjelasan, saya mau sedikit ini ya, menunjukkan hasil UTS kemarin ya. Ini bisa disimak baik-baik ya. Ini urut dengan NIM masing-masing ya, mulai dari NIM 08 ya. Nilainya sudah bagus-bagus ya. Ini beberapa masih ada yang di bawah 35. Di bawah 70. Oh iya, masih ada. Frida ya. Frida masih di bawah 70. Yang lain aman.
Oke, yang lain aman. Ya, yang nilainya masih di perbatasan, ya di 10 nggak usah khawatir. Ya, bisa dimaksimalkan di project dan juga UAS nanti. Ya, saya pastikan nilainya aman, jadi tidak ada yang mengulang untuk MK Pendidikan Konservasi. Ya, selama memenuhi tugas dan kewajiban yang sudah ditetapkan, gitu. Oh ya, tadi ada yang nanya terkait project. Ya, untuk project silakan sudah bisa mulai mengerjakan ya tugasnya kelompok. Ya, eh, silakan bisa melakukan project yang intinya itu mengajak eh, teman-teman untuk satu ya cari masalah ya cari masalah di lingkungan sekitar kalian ya kemudian solusinya apa yang bisa dilakukan nah kalian kerjakanlah solusi itu ya kemudian mengajak teman-teman yang lain untuk ayo sama-sama misalnya apa pilah sampah, bikin ekoenzim gitu atau apa lestarikan budaya tarian daerah itu boleh ya. Nah, nanti jangan lupa dikasih hashtag SDGs ya, SDGs. Nah, untuk videonya kemarin kesepakatannya kita berapa menit ya durasi ya? Ada yang masih ingat? Mbak ini ya terus nah dari mana angka 402. Oke, sepertinya saya belum menyampaikan terkait durasi ya, karena sebelumnya itu biasanya individu, dan kalau individu itu ngoreksinya lama banget karena sampai 50 ya, 56 mahasiswa gitu. Ini saya buat kelompok dengan durasinya paling singkat 3 menit, ya, paling lama 5 menit. Ya, jadi 3 sampai 5 menit saja gitu. Nah, eh, karena proyek ini kelompok ya, dan buat video itu tidak begitu berat ya maka tugasnya bukan membuat makalah melainkan membuat poster ya membuat poster dari kegiatan konservasi yang sudah kalian lakukan ya jangan pakai AI ya apa desain sendiri pakai Canva gitu oke bisa dipahami. Bisa, Pak. Oke. Deadline-nya sebelum UAS gitu ya Ya, gitu ya kira-kira berarti ya deadline-nya sekitar tanggal 14 ya 14 Desember ya masih lama ini masih Oktober gitu cukup jelas ya untuk tugasnya ya kalau ada yang belum paham bisa nanya ke saya atau bisa ke ruangan saya gitu gimana Taufik Kelompoknya sama kayak yang presentasi apa beda, Pak? kelompoknya di dulu gimana apa siapa Naren monitor Naren Maaf Bapak, Naren lagi wifi-nya lagi jelek itu Bapak. oh gitu dulu gimana ya saya kok lupa sepakatannya Jadi Bapak, bagaimana Pak? ini untuk kelompok project sama dengan kelompok presentasi Naren Ya sama aja Pak. samain aja ya Ya biar nggak samain aja bingung. Pak. Oke, oke begitu ya Taufik ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, oke. Terkait materi hari ini ya, ada tadi. Nah ini sudah muncul ya. Nah, ini adalah UI Green Metric. UI Green Metric kok menghalangi ya ini ya. Ah, ini. Oke. Ini kita sampai di UI Green Metric Indonesia. Jadi jangan remehkan UNES ya. Ini kita ada di peringkat 5 nih ya untuk universitas dengan peringkat UI Green Metric tertinggi se-Indonesia. Ya, jadi kita ada di peringkat kelima setelah UI, Undip, UGM, IPB gitu ya. Kampus-kampus top yang lainnya bahkan ITB jauh tertinggal di bawahnya kita gitu.
Ya, jadi kita patut berbangga nih di UI Green Method kita peringkat 5 besar gitu. Ya, aspeknya apa saja sih yang dinilai? Ya, jadi untuk UI Green Method ini menggunakan infrastruktur, ya, jadi penataan lokasi kampus, ya, kemudian ini energy and climate change, ya, kemudian ini waste atau limbah, kemudian air, ya, air ini termasuk penggunaan air bersih ya dan drainase, ya, kemudian transportasi umum khususnya, ya, dan education and research, ya. Uh, ini dari program studi yang ada di kampus gitu. Nah, eh, ternyata ya kita ini ya untuk transportation kita ada di atasnya UI ini. Wah, keren banget ya. Jadi apa kita punya bis kuning ya. Kita punya sepeda listrik ya dan beberapa fakultas tuh punya sepeda ya, sepeda. Zaman dulu sempat ada apa sepeda UNES ya yang ada sponsornya bank ya, Bank Mandiri, Bank BRI, tapi semakin lama semakin habis karena ada yang minjem terus nggak dikembalikan gitu. Oke, ini untuk UI Kirim di tahun ini tahun 2024 tapi keluarnya baru 2025 gitu. Oke, bisa ditampilkan lagi PPT-nya tadi. Baik, yang akan bertanya. Sorry, saya stop share dulu. Oke, silakan bisa di share screen lagi. Oke, nah jadi infrastruktur, energi hijau, dan transportasi hijau sebagai studi kasus kampus berkelanjutan ya. Jadi kampus berkelanjutan ini ya penting banget karena kita hidup ya. Kalian mahasiswa mungkin kuliahnya hanya 4 tahun, 5 tahun gitu ya. Tapi kalau bagi dosen dan tendik begitu ya, kehidupan di kampus itu seterusnya sampai pensiun gitu. Maka penting banget untuk menjaga dan meningkatkan kualitas infrastruktur, energi hijau, dan transportasi hijau. Nah, infrastruktur hijau yang dimaksud ya kita belakangan ini melihat marak sekali pembangunan di UNES gitu, mulai dari FISIP, FBS, kemudian sekarang MIPA gitu, dan menyusul fakultas-fakultas yang lain gitu. Nah, eh, kalau diperhatikan ya pembangunan ini tidak asal-asalan ya. UNES sekarang sudah menjadi PTNBH sebetulnya punya wewenang ya, punya hak untuk mengelola keuangannya sendiri ya. Salah satunya adalah membangun gedung ya. Sebetulnya kalau ya punya uang sih kita punya uang ya untuk membangun semua lahan menjadi gedung boleh gitu. Tapi eh, Green Campus tidak seperti itu ya. Kampus berkelanjutan tidak seperti itu. Jadi kampus berkelanjutan itu masih menyisakan 30% lahannya untuk ruang terbuka hijau gitu. Dan kita kebetulan masih surplus ya, jadi masih bisa dibangun ya untuk gedung-gedung barunya. Nah, untuk kampus berkelanjutan ya, kalau kita perhatikan di beberapa gedung yang baru gitu ya, itu bagian dalamnya itu bukan beton ya atau bukan hebel gitu, melainkan hanya kalsi board saja. Tahu kalsi board ya? Jadi secara penampakan ya kelihatannya seperti tembok, tapi kalau diketuk brok-brok, nah itu ada suara kayak triplek, ya itu namanya kalsiput gitu ya. Jadi kalsiput ini eh, bukan semata-mata untuk mengurangi anggaran ya supaya lebih murah gitu ya, tapi supaya beban yang ditanggung oleh tanah itu lebih ringan ya. Eh, Kalian bayangkan gedung ya satu satu gedung saja itu bobotnya lebih dari 1 ton ya. Nah tanah itu harus menanggung beban seberat itu gitu. Itulah kenapa
eh, untuk mengurangi beban tersebut, ya, bagian-bagian dalam gedung itu diganti dengan kalsibot atau eh, kalsibot ya, supaya lebih ringan gitu. Nah, kenapa bagian dalamnya saja? Karena kalau kena air, kalsibot itu gampang sobek, gampang rusak. Ya, bahkan kalau ada yang mainan sepak bola di dalam gedung itu ya, itu bisa bolong karena ketendang ya bola tadi. Oke, eh, untuk menjelaskan ini ya, saya gantian share screen. Filenya ada di, oh alah, close ternyata. Wait, sebentar. Ternyata filenya terclose. Nah ini, wait. Ini saya ambil penelitiannya dari salah satu mahasiswa ilmu lingkungan ya, dari Habil Sultan angkatan 2020 gitu. Jadi timbulan karbon atau jejak karbon analisis di kampus UNES sekarang ya, dari aspek kampus berkelanjutan dan konversi energi gitu. Nah, jadi UNES sebagai Green Campus tentunya sudah mengelola semua hal berkaitan dengan kampus konservasi gitu. Nah, ini pada kasus ini yang diukur adalah data listrik, ya kemudian LPG dan BBM. Nah, ini menggunakan semua keperluan, baik yang untuk menyalakan ruang kelas lab maupun untuk bahan bakar yang dipakai oleh seluruh dosen dan mahasiswa. Ini untuk carbon footprint-nya, ya. Nah, hasilnya jejak karbon ya, terbesar dari sektor energi itu banyak dipakai untuk listrik. Ya, 96% eh, energi yang digunakan di kampus itu untuk listriknya. 3%-nya hanya LPG dan 1%-nya BBM. Ya, ini karena semua gedung itu meskipun siang masih menggunakan lampu, ya masih menggunakan listrik gitu. Bahkan beberapa ada yang kipasnya menyala, AC-nya menyala, ya TV-nya jelas menyala. Ini tentu mengonsumsi listrik yang banyak gitu. Nah, inilah kenapa setelah kuliah itu sebaiknya lampu dimatikan, TV dimatikan, ya, TV, TV apa namanya? Kok kulkas? Di kelas tidak ada kulkas ya. Kipas dan AC-nya dimatikan gitu supaya lebih hemat energi gitu. Karena apa yang kita lakukan itu meninggalkan jejak. Nah, ini adalah penggunaan listrik gitu ya. Nah, ternyata dari 9 fakultas, 9 ya. Oh, ini ternyata nggak ada Paskah ya. Hanya 8, nggak ada FK, nggak ada Paskah. Oke, nah ternyata dari data ini ya, yang tertinggi penggunaan energinya itu ada di FEB. FIK keren nih ya, jumlah energi yang dipakainya sedikit. Tapi kalau kita melihat pada data ya, FIK kenapa bisa sedikit? Karena FIK jarang ada praktikum di lab, ya. Jarang ada praktikum di lab. Kelasnya pun lebih banyak yang praktik di lapangan, atau yang itu tidak menggunakan listrik. Terus kan tidak pakai listrik. Ya, kalau renang juga nggak pakai listrik. Ya, kalau pengatur pribadi juga nggak pakai listrik. Jadi jauh lebih hemat tentunya FIK. Oke, ini ya untuk penggunaan listrik ya, menggunakan metode tier 1 dan tier 2, tetap FVP yang paling tinggi ya, FVP. Kemudian
Kalau Jumat, Jumatnya ini jelas lebih hemat ya, karena jam kerjanya hanya sampai setengah tiga saja. Gitu. Nah, yang menarik adalah di sini penggunaan LPG ya, LPG. Nah, LPG ternyata lebih banyak dipakai oleh FT karena mesin mereka ya masih menggunakan LPG ya untuk menyalakan kompor ya, untuk menyalakan mesin itu masih menggunakan LPG gitu. Mungkin untuk eh, bensin ya bensin, wah maka itu ternyata kaya kaya ya, banyak yang pakai motor. Ini mobil, kalau mobil ini lebih banyak kontribusinya dari mahasiswa tentunya ya, banyak motornya. Kemudian ini untuk bahan bakarnya masih banyak menggunakan Pertalite gitu. Oke. Nah, eh, jadi untuk kampus berkelanjutan di sini ya, tapi dari aspek bangunan gedung ya sudah saya jelaskan bahwa bangunan ini 30%-nya adalah untuk RTH, 70%-nya untuk bangunan ya atau lahan terbangun. Ya, ini harus dipertahankan ya karena lahan UNES ini tidak bertambah ya, tidak bertambah, melainkan pembangunannya yang bertambah gitu. Kemudian untuk sektor energi ya, kita melihat sudah banyak panel surya ya di atas gedung-gedung ya, khususnya dekanat itu. Nah, kemudian memang belum optimal ya. Beberapa kali kita melihat eh, ada fenomena listrik mati ya, yang itu tidak tertolong oleh adanya solar solar panel tadi ya atau panel surya tadi gitu ya. Jadi masih pakai genset. Nah, jadi 90% energi kita masih berasal dari listrik PLN. Ya, ketika PLN mati ya kita mati juga gitu. Listriknya ya mati gitu. Nah, ini perlunya penelitian mahasiswa tentang energi terbarukan. Ya, energi dari panel surya, dari angin, dari air ya ataupun biogas gitu itu penting banget untuk dikembangkan gitu ya. Eh, ini masih bahasanya itu masih belum optimal karena memang masih dalam tahap penelitian ya. Teman-teman di ilmu lingkungan ini banyak banget yang neliti tentang energi terbarukan ya. Jejak emisi yang lebih bagus ya daripada Pertalite atau bensin-bensin yang lainnya yang ternyata masih mengandung logam berat timbal gitu. Ya, kemudian dari sektor air ya, air eh, eh, dan yang kalau di dekat musola itu bisa untuk wudhu ya, bisa untuk wudhu gitu. Beberapa titik pun bahkan ada air yang siap minum tapi bukan berasal dari air hujan gitu ya. Selokannya pun alhamdulillah aman ya. Di UNES ini berita kebanjiran baru satu kali di FEB ya, motor-motor pada kerendam, tapi di fakultas yang lain saya rasa belum ya, jadi masih aman gitu ya. Eh, Drainasenya pun sudah bagus ya. Kita hanya satu kali mendengar kasus banjir di sekitar UNES tahun lalu ya, itu pun karena di perumahan pemukiman warga begitu ya yang banjir. Kita punya embung ya. Embung ini sebetulnya diharapkan sebagai pengendali ya, pengendali banjir di area UNES, tapi sayangnya tidak berada di tengah-tengah kampus. Ya, jadi kampus timur itu langsung dibuang ke Sungai Kaligarang gitu ya. Jadi Ambung itu hanya menampung air dari Rektorat MIPA FPS gitu. Ya, gitu. Eh, Kemudian apa peran yang bisa dilakukan mahasiswa? Ya, peran mahasiswa tentunya yang pertama bisa melakukan penelitian, ya penelitian pengabdian. Kalau teman-teman kan punya masing-masing orang kan punya ini ya fokus penelitian masing-masing gitu. Ya, misalnya teman-teman punya fokus ke bidang penelitian energi, ya, bisa banget dikembangkan. Ya, ini biasanya uh, teman-teman FMIPA nih yang rajin ke arah energi-energian gitu, yang membuat energi terbarukan, ya, mengolah sampah menjadi listrik, ya, mengubah kotoran sapi jadi biogas. Nah, itu
banyak dilakukan oleh teman-teman MIPA dan juga FT gitu ya. Em, Kemudian yang kedua bisa ini mengidentifikasi upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk menghemat energi ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika sudah selesai kuliah itu listrik bisa dimatikan, kipas angin dimatikan ya. Pokoknya semua hal yang sudah tidak terpakai ya, ketika sudah ditinggal pergi itu harus dalam kondisi mati. Ya, saya selalu mengingatkan mahasiswa yang kelas luring dengan saya itu selalu harus dimatikan. Ya, lampunya, kipasnya, TV-nya harus dimatikan karena itu salah satu upaya kita untuk bisa menghemat listrik gitu. Nah, dari aspek makanan ya, tentunya makanannya sangat dekat sekali dengan kita ya. Jadi ada dua pilihan ya, mau dine in atau take away. Ya, dine in itu makan di tempat, take away itu yang ambil kemudian bawa pulang gitu. Nah, dine in atau makan di tempat ini ternyata lebih ramah lingkungan daripada take away, daripada bungkus. Kenapa? Karena ketika kalau kita makan di tempat, itu sampah yang ditinggalkan lebih sedikit daripada bungkus. Ya kalau dibungkus kan bayangkan ya, untuk nasinya sudah ada bungkusnya, sayurnya ada bungkusnya, lauknya ada bungkusnya, sambalnya masih ada lagi ya. Jadi plastik-plastik yang dibutuhkan ini ya nantinya akan menjadi sampah ya. Pun sama kalau teman-teman Jumat Berkah gitu ya, ada apa bungkus dari styrofoam atau dari kardus, meskipun styrofoamnya masih bagus, kardusnya masih bagus, itu tidak akan dipakai lagi ya. Jadi sudah kehilangan fungsinya sebagai bungkus makanan menjadi bungkus saja begitu ya, gitu. Mm-mm. Nah, itu yang bisa dilakukan mahasiswa. Jadi ketika makan ya makan di tempat dan harus dihabiskan ya. Itu salah satu bentuk cara untuk menghargai jasa petani ya. Eh, Petani itu sudah rela berusaha panas-manasan ya, menanam padi sampai panen sampai ke meja kalian ya. Salah satu cara mahasiswa untuk menghargainya adalah dengan menghabiskan gitu ya. Kalau misalkan tidak yakin habis ya ngambilnya dikit-dikit dulu ya. Kalau misalkan kurang nanti nambah lagi, jangan ngambil banyak nanti malah nggak dihabiskan ya, jadi mubazir gitu. Yang kedua, Oke. eh jadi masalah lingkungan di sini memang masih menjadi ini ya, suatu masalah yang dilematis gitu. Karena em, kalau kita tidak melakukan ya tidak langsung muncul masalah kok. Ya tidak langsung muncul masalah ya. Jadi jangka munculnya itu jangka panjang gitu ya. Gitu. Misalnya nih, misalnya lagi ya, seperti yang saya upload di story WA gitu ya. Jadi orang yang membuang sampah di sungai gitu ya. Ah, cuma satu plastik tidak akan bisa me, apa namanya? Ah, hanya satu plastik tidak akan bisa menghambat laju aliran sungai atau bikin saluran mampet ya. Kalau satu orang mikir seperti itu, maka ya itu baru satu orang. Kalau semuanya ya 2 juta orang mikir seperti itu, tentunya ya jadi banjir ya karena salurannya terdampet ya apa terganggu salurannya gitu ya. Kemudian pilah sampah ya. Mahasiswa kalau ada tong sampah gitu ya bisa memilah ya, meletakkan sampahnya yang ini organik, ini anorganik. Nah, teman bisa gabung tuh ke komunitas-komunitas lingkungan ya yang berfokus pada pengelolaan sampah gitu. Jadi sampahmu tanggung jawabmu gitu ya. Ini eh, apa ya? Perjuangannya agak berat ya karena masih banyak yang kurang peduli bahkan petugas pengangkut sampah itu sendiri ya. Saya pernah dapat penuturan dari salah satu petugas bank sampah. Kita udah capek-capek milah gitu ya, dan milihin satu-satu ini organik anorganik, petugas sampahnya mencampurkannya lagi jadi satu di truk sampah ya. Kan bikin jengkel kayak gitu ya karena memang truk sampah di Indonesia masih jadi satu ya, masih diangkut semuanya. Jadi di sini fungsi bank sampah dan TPS ya, tempat pembuangan sampah terpadu itu belum optimal
Ya, kalau teman-teman pengen belajar pengelolaan sampah yang baik, itu bisa ke Belanda atau ke Jerman. Nah, di sana tong sampahnya sudah terpisah, bahkan sudah otomatis gitu ya. Kalau ada yang salah masukin, ya itu akan otomatis dibetulkan. Ya, sampahnya misalnya salah tempat, bisa dibetulkan. Gitu. Oke. eh Apalagi kira-kira. Nah, ini kebiasaan ini ya, jalan kaki. Ya, jalan kaki ini merupakan kebiasaan yang sehat. Ya, jadi kalau teman-teman hanya pergi deket, ya bisa jalan kaki saja. Ya, atau menggunakan transportasi umum ya daripada menggunakan motor ya hanya sendirian. Jadi prefer boncengan ya kalau searah misalnya satu jurusan atau arahnya sama bisa boncengan ya daripada pakai motor sendiri gitu. Ya lebih baik lagi kalau bisa jalan kaki ya lebih sehat gitu. Oke, ya ibarat kalian masak nasi bareng-bareng gitu ya daripada masing-masing masak gitu mending bareng-bareng satu kontrakan gitu ya nanti listriknya yang dipakai lebih hemat gitu oke jadi eh, ibarat ini ya ibarat sapu ya jadi kalau sapu lidi itu hanya satu lidi saja ya satu buah lidi saja itu tidak akan bisa menyapu sampah ya tapi kalau lidi itu bersatu bersama-sama tentunya hasilnya akan kelihatan oke gitu. Pertanyaan dari ketiga penanya tadi sudah jelas ya bahwa peran kita sudah banyak ya. Eh, untuk yang kedua aspek yang sulit dipenuhi itu aspek energi betul tadi. Jadi untuk energi di kita ya kita masih terbatas pada pembangkit listrik tenaga surya atau yang menggunakan panel surya. Ya kita belum punya biogas, kita belum punya PLTB tenaga bayu atau tenaga air gitu ya. Jadi itu yang masih menjadi tantangan kita semua gitu. Nah, eh, mungkin ada yang bertanya-tanya, katanya UNES konservasi, kok parkiran motor penuh ya, parkiran motor penuh gitu. Nah, ini yang menjadi renungan bagi kita semua bahwasanya kampus konservasi itu memang sebaiknya lebih banyak sepeda daripada motor, daripada mobil gitu ya, atau lebih banyak yang jalan kaki. Jadi jalur pedestrian itu menghubungkan semuanya. Sebentar, saya tunjukkan eh, kampus di ini ya. Pak Manda ada. Manda ini hadir. Helmi Mustafa. Helmi. Hadir. Amelia Lintang. Amelia Lintang hadir. Naila Nurang Natila. Bunda Sopin Masana. Sebentar bentar. Ini ya, saya nyari susah ya. Apa ada? Oke, ini. Saya share screen. Nah, ini. Sebentar ya, Fadli ya. Oh, sorry, belum saya share sound. Anissa Media. Anissa. Bisa Waida.
Uang ya. Loh, belum sarsang ya. Ini. Oke. Nah, perhatikan ini. Ini nomor satu sedunia. Ya, perbandingan ini di sini antara dengan sepeda itu lebih banyak sepeda karena memang kampusnya datar enak dari tahun tadi ya. Ini di sini kelihatan nih pakai sepeda tuh banyak. Ya, jadi jalannya tuh lebar, enak banget buat jalan kaki. Ini padahal isinya sepeda semua. Mandang tuh orang-orang pakai sepeda semua. Next. Oke, saya kira itu untuk materi kita hari ini. Tadi ada yang bertanya topik ya. Ada yang bertanya sepertinya. Fadli, silakan Fadli. Mau bertanya Pak, tadi kan disinggung Pak Anan tentang sampah itu merupakan tanggung jawab kita masing-masing. Tapi saya tuh sempat pikirkan gini Pak, kalau memang tanggung jawab kita masing-masing, kalau dalam area kampus, misalnya nggak ada tempat sampah kan kita bawa pulang. Nah, terus kan ujung-ujungnya kan kita sampah tetap buang sampah gitu loh. Jadinya tuh ujungnya tuh sampah tuh ter, eh, kebuang tapi cuma beda tempat gitu loh Pak. Nah itu apakah ber, eh, kayak maksudnya saya tuh kurang cocok gitu, cuma tetap dibuang tapi pada tempat yang berbeda gitu Pak. Oke. Ini agak sulit ya, karena memang infrastruktur persampahan di Indonesia itu masih kurang gitu. Ya, eh ini bisa dimulai dari hal yang kecil dulu ya. Misalnya kalian punya sampah plastik ya, taruh di sampah plastik. Ya, sampah yang organik dari sampah daun, sampah buah, ya, sampah nasi gitu bisa dijadikan satu ke sampah organik gitu. Ya, memang eh apa ya, upaya yang kita lakukan itu simple ya, dan barangkali tidak berdampak besar gitu. Tapi ingatlah eh apa, Tuhan yang menilai gitu ya. Kita tuh ada di pihak yang mana ya? Apakah di pihak yang merusak lingkungan atau ada di pihak yang merawat lingkungan? Gitu aja sih ya. Fahri tadi ya benar yang namanya apa Fadli ya? Fadli. Gitu Fadli. Jadi kita lakukan sebisanya kita dulu ya. Memang karena kondisinya tidak memungkinkan untuk kita perfeksionis ya dengan apa yang kita pikirkan gitu. Oke. Ya, jadi saya sudah berusaha semaksimal mungkin gitu ya. Baik Pak, Itu terima Fadli. kasih. Nah, oke. Oke, monggo yang presentasi bisa ditutup dulu. Baik Bapak, terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 7 izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, minggu ke-9 ya. Karena kalau saat yang kita panggilan nanti auto tinggal. Oke, saya panggil presensi ya. Silakan bisa standby semuanya. Janesa, Hadir Bapak. Adam, Adam, Adam nggak ada. Fadli, Hadir Pak.
Pak. Kuliah Fitri, Hadir, Pak. Eliasya, Eliasya, Eliasya nggak ada. Cesila, Cesila, Maaf, Siti Bapak, Hadijah. tadi Mhm. Siapa? Bapak. Maaf, tadi Cesila hadir. Cecil hadir. Pak Sarah Meta hadir, Pak. Tadi device-nya lagi error. Sarah Meta belum, BTW. Oh, oke. Oh ya. Oke, lanjut dulu ya. Siti Hadijah, Vera, Hadir, Pak. Frida, Frida. Hadir, Nggak ada. Oh, ada. Oke. Benigno, Hadir, Bapak. Hadir, Pak. Salva, Salva. Hadir, Bapak. Oke, Bintang. Hadir, Pak. Oke, Fisha, Hadir, Pak. Aurel, Hadir, Bapak. Ajeng, Hadir, Pak. Ehil Gina, Ehil Gina, Ehil. Gina hadir, Pak. Tapi lagi jaringan. Oke. Oke. Maulana, Hadir, Pak. Panji Mahesa, Hadir. Galih Kusuma, Galih Kusuma. Izin Bapak tadi Galih masuk karena sekarang kena mati lampu Pak di sekitar Oh rumahnya. gitu, oke. Taufik Dwi, Hadir, Pak. Adelia Feni, Hadir, Pak. oke. Aisyah Kurnia, Hadir, Pak. Nisa Tabayana, Nisa Tabayana, Nisa Tabayana nggak ada ya. Elis Delika, Hadir, Elis Pak. ada, oke. Kanaya, Hadir, Pak. Rizky Cahya, Hadir, Pak. Rasihah, Rasihah, Hadir, Bapak. oke. Alferel, Hadir, Bapak. Irfan Al-Hakim, Hadir, Pak. Ainaul, Hadir, Pak. Naren, Hadir, udah tadi Bapak. ya. Oke, Irsyad Syefa, Hadir, Pak. oke. Farhan Azhari, Hadir, Pak. Yoga, Hadir, Pak. Bintang. Hadir, Pak. Bapak maaf, internet saya nge-lag, Pak. Oh ya, oke. Yanuar, Januar hadir Pak, Januar. oke. Syafi Aimar izin ya. Tapi saya anggap hadir karena kegiatannya serupa dengan kuliah. Galang Mahardika, Hadir, Bapak. Ardiansyah, Hadir, Pak. oke. Lulu Bagus, Hadir, Bapak. oke. Naufal Zaki, Hadir, Pak. Aksel Ilham, Aksel Ilham nggak ada. Ferdian, Hadir, Pak. oke. Naufal, Hadir, Pak. oke. Satrio, Hadir, Pak. Pak Izikri, Pak Izikri, Pak Izikri nggak ada. Pandu Mulia, Hadir, Pak. Erin Widianingrum, Hadir, Pak. Putri Aisyah, Hadir, Pak. oke. Rinaya, Hadir, Pak. oke. Fajar Gilang, Hadir, Pak. Ikhwan Nur Fadilah, Hadir, Pak. oke. Sarah Meta, Hadir, Pak. Vicky Aulia, Itu itu buat disabilitas. Oh yang itu ya. Vicky Aulia ada, Wih. ada, oke. Ahmad Gumilang, Anies Pak belum masuk Pak. Ahmad Vicky Gumilang, hadir, Pak. Vicky hadir. Vicky Vicky Aulia. hadir, oke. Ahmad Gumilang,
Ahmad Gumilang nggak ada. Oke. Ini untuk yang saya tandai THTA, boleh konfirmasi dulu ya. Ahmad Gumilang, Faiz Zikri, Axel Ilham, kemudian Nisa Tabayana, El Yasha, Adam. Ada yang mau konfirmasi dulu? 1, 2, 3. Oke, nggak ada ya. Pak, mohon maaf, Aha. teman saya atas nama Excel dan Faiz Dikri ikut lipoma, Pak. Oh, ya, ya, ya. Pak. Axel Ilham ini. Iya, Pak. Ini ya. Mhm. Siapa lagi? Dan Faiz Dikri, Pak. Faiz Zikri di bawah tadi ya. Iya. Faiz Zikri mana? Ini Faiz Zikri. Oke, sudah ya. Oke, sekian kuliah kita hari ini. Ya, kita tutup dengan membaca doa. Semoga kita berikan kesehatan dan keselamatan. Berdoa mulai. Sudah selesai. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Tegal. Oke, salam Tegal.